Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan untuk kalian semua tetap semangat dalam belajar meskipun di masa pandemi dan mengharuskan dan mewajibkan untuk pembelajaran secara online. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu membahas mengenai penguasa besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Al-Ayyubiyah, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 8 semester 2. Untuk anak-anak semua, dimohon untuk bisa memahami materi pada pagi hari ini dengan baik. Dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Dan untuk tugasnya, nanti akan Ibu kirimkan link Google Form untuk kalian mengerjakan tugasnya. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu membahas mengenai biografi dari Shalahuddin Al-Ayyubi. Beliau bernama lengkap Shalahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Beliau berasal dari bangsa Kurdi. Nama ayahnya yaitu Najmuddin Ayyub. Shalahuddin Al-Ayyubi ini lahir di Benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Pendidikan masa kecilnya, Shalahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Shalahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Shalahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Dari kecil sudah terlihat karakter kuat Shalahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Shalahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan juga dalam lingkungan keluarga ksatria. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai sikap kepemimpinan dari Shalahuddin Al-Ayyubi. Poin yang pertama, Shalahuddin Al-Ayyubi ini mengangkat para pembantu atau yang sering disebut sebagai wasir, orang-orang cerdas dan terdidik di antaranya yaitu Al-Qadi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Yang kedua, Shalahuddin Al-Ayyubi ini membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara dan keturunannya sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, Shalahuddin Al-Ayyubi juga melakukan kerjasama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, serta menyempurnakan sistem perpajakan. Poin yang keempat, Shalahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena ia dapat mengembalikan mazhab Sunni. Untuk keberhasilannya, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberikan gelar Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin atau penguasa yang mulia. Kemudian, Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Shalahuddin Yusuf Al-Ayyubi sekitar pada tahun 1175 Masehi. Maka sejak saat itulah Shalahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, yang artinya pemimpin umat Islam dan kaum muslimin.
Selanjutnya, ada materi mengenai sikap keperwiraan dari Shalahuddin Al-Ayyubi. Terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, Shalahuddin Al-Ayyubi ini merupakan sosok perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Kekuatan militernya pun sangatlah tangguh, kemudian diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Poin yang kedua, Shalahuddin Al-Ayyubi ini merupakan seorang ksatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Terlihat ketika Shalahuddin Al-Ayyubi menguasai Iskandaria dengan tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Kemudian, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia pun mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Poin yang ketiga, Shalahuddin Al-Ayyubi membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Poin keempat, Shalahuddin Al-Ayyubi berusaha menyatukan provinsi-provinsi Arab, terutama di Mesir dan Syam, pada satu daulah kekuasaan. Dan yang terakhir, Shalahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini merupakan pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kebijakan-kebijakan semasa Shalahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, Shalahuddin Al-Ayyubi memproklamasikan bahwa Mesir menyatu dengan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad sehingga rezim Fatimiyah berakhir di Kairo. Yang kedua, Shalahuddin Al-Ayyubi mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. Yang ketiga, Shalahuddin Al-Ayyubi memperkuat politik Islam dengan membentuk kerajaan Islam di bawah satu komando. Yang keempat, Shalahuddin Al-Ayyubi membagi wilayah kekuasaan kepada saudara dan keturunannya, sehingga memunculkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah, antara lain Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus, Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo, Kesultanan Ayyubiyah di Hama, Kesultanan Ayyubiyah di Homs, Kesultanan Ayyubiyah di Mayafaiqin. Selanjutnya, Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar, Kesultanan Ayyubiyah di Hian Kaifa, Kesultanan Ayyubiyah di Yaman, dan yang terakhir Keamiran Ayyubiyah di Karok. Poin yang kelima untuk kebijakan dari Shalahuddin Al-Ayyubiyah yaitu mendirikan madrasah-madrasah yang menganut mazhab Syafi'i dan Maliki. Yang keenam, Shalahuddin Al-Ayyubi mengganti kodi-kodi Syiah dengan kodi-kodi Sunni. Yang ketujuh, Shalahuddin Al-Ayyubi mengganti pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi. Dan yang terakhir, Shalahuddin Al-Ayyubi memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat dan juga perampok. Materi kita selanjutnya yaitu membahas mengenai peristiwa besar semasa Shalahuddin Al-Ayyubi. Di sini terbagi menjadi dua perang atau peristiwa besar. Yang pertama itu ada Perang Salib dan yang kedua yaitu penaklukan Yerusalem. Perang Salib terjadi sekitar pada tahun 491 sampai 692 Hijriah atau 1097 sampai 1292 Masehi. Perang Salib ini merupakan pertempuran yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa terhadap umat Islam untuk membebaskan Palestina, khususnya kota suci Yerusalem dari kekuasaan umat Islam serta untuk mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Perang Salib berlangsung kurang lebih selama 200 tahun, terdiri atas 7 gelombang yang menyebabkan berjuta-juta orang gugur, baik dari pihak Islam maupun Kristen. Dinamakan sebagai Perang Salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur
dalam pertempuran memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Yang kedua yaitu ada penaklukan Yerusalem. Peristiwa penaklukan Yerusalem sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, namun jauh sebelum masa itu telah terjadi perebutan Yerusalem antara kaum muslimin dan kaum Nasrani, yaitu semasa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi telah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, mengajarkan kedamaian, dan juga penuh kasih sayang. Materi kita yang terakhir yaitu membahas mengenai wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhir musim dingin, tepatnya yaitu pada hari Rabu 27 Safar tahun 589 Hijriah, pulanglah Salahuddin ke rahmatullah setelah berhasil mengembalikan tanah air Islam pada usia 57 tahun. Demikianlah berakhirnya kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dalam pribadinya, Allah SWT telah melimpahkan hati seorang muslim yang penuh kasih sayang terhadap kemanusiaan, dicampur sikap harmonis dengan keperkasaan seorang jenius dalam medan pertempuran. Orang yang hidup satu zaman dengannya serta segenap ahli sejarah sependapat bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, ramah tamah, sabar, seorang sahabat yang baik dari kaum cendekiawan, dan juga golongan ulama yang diperlakukannya dengan rasa hormat yang mendalam serta penuh dengan kebajikan. Jadi, materi kita pada pagi hari ini yaitu kesimpulannya adalah Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah pada daulah ini dinisbatkan pada nama belakang pendirinya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, dengan diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Sedangkan untuk nama ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi yaitu Najmuddin Ayyub. Selama masa kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi, Daulah Al-Ayyubiyah mengalami sebuah kemajuan, baik itu dari segi perluasan wilayah, kestabilan pemerintahan, ekonomi, maupun pendidikan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga memberikan perhatian serius bagi kebutuhan masyarakat, baik itu muslim maupun bukan muslim. Sikap toleransi pun dikembangkan sehingga masyarakat non-muslim memperoleh hak-hak yang sama dengan masyarakat muslim. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga membangun salah satu benteng pertahanan yang cukup kuat, yaitu Benteng Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas bisa silahkan ditanyakan. Kemudian untuk tugas harian mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam akan Ibu kirim linknya, yaitu dengan link Google Form akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.